karena kita kurang sabar. Begitu kan biasanya kan tadi ya kan, begitu kenal langsung jadi ya kan. Oh iya benar-benar bang. Karena kan kalau dulu kan nggak kayak sekarang rapat sama rumah-rumah. Kalau dulu banyak kebun. Jadi jarak 1 kilo tuh sepeda kita timbun di kebun. Ya kan. Jadi modalnya ya kan, kita timbun tuh di kebun tuh sepeda. Ya kan. Nah jadi kan begitu ke rumah dia nggak terlalu capek gitu. Oh benar-benar. Jadi modalnya begitu, modalnya ya kan. Benar-benar. Kalau misalkan dari suratan itu kan melatih hati ya kan. Hati kita yang berbicara, cuman ditampakkan melalui tulisan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Arai dalam acara kita Kisah Cintaku. Kisah Cintaku kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang memiliki kisah cinta yang sangat luar biasa dari perjuangannya, dari perjalanannya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita sambut narasumber kita, Bang Iyom. Bang Iyom, gimana kabarnya Bang Iyom? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang lagi sibuk apa aja Bang Iyom nih? Nah, sekarang sih profesi ya jadi ini pejabat Pengangguran Jawa Barat. Pengangguran Jawa Barat. Pokoknya kerjaan mah apa aja ya? Kayak apa aja deh, yang penting mah halal. Yang penting halal. Iya. Benar. Emang iya sih Bang. Ini Bang, yang saya tangkap nih, saya dapat informasi. Makanya saya ngundang Abang ke sini. Iya. Ini kita cerita zaman dulu ya. Oh, siap. Zaman masa-masa muda. Yang sedengar-dengar tuh dulu, Abang tuh waktu mudanya terkenal jago kenal sama cewek. Bisa lah ngedeketin perempuan gitu. Iya, benar. Soalnya yang saya tangkap nih informasinya, katanya di setiap dangdutan tuh banyak ketemu Abang lagi main sama cewek. Di pasar malam, di konser. Berarti ya lumayan kesohor juga gitu. Nah, sebut juga Bang Iyom tuh katanya jago kenalan, bisa ngedeketin cewek. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol ya, Bang? Ya, boleh. Bang Iyom, Ya. bener nggak tuh omongan itu? Saya tanya itu dulu buat memastikan. Ya sebenarnya kalau dari cerita pengalaman sih ya benar itu kan. Dari cerita pengalaman benar. Itu Bang Iyom tuh kalau saya boleh tahu gimana caranya tuh bisa ngedeketin perempuan kayak gitu Bang Iyom? Yang pertama sih apa ya, kepengen aja. Pengen jadi terkenal lah secara di kampung-kampung. Iya, namanya masih muda kan, Masih muda, jiwa masih menggelora, ya kan? Ya, benar. Yang kedua ya istilah kasarnya pengen jadi ya kalau katanya mah idola lah kan. Iya benar-benar. Idola kampung gitu. Cuman yang bilang tadi, ya semua juga nggak berjalan mulus ya kan. Benar. Ada disebutnya pahit manisnya pasti ada. Benar, setuju Bang Iyom. Oh, berarti dulu mah bisa dikatakan ada ambisi juga ya? Ada ambisi. Namanya kita masih muda, pengen dong terkenal, ibarat kasarnya, wah cewek pada tahu gua nih, ya kan? Tapi saya mau nanya nih Bang Iyom, biasanya Bang Iyom tuh kenal nama cewek tuh di mana aja sih? Atau di acara apa aja gitu? Biasanya sih yang paling seru itu di acara dangdutan biasanya. Oh, dangdutan tuh. Dangdutan itu biasanya paling enak lah istilahnya. Karena kan kalau di acara-acara hiburan kayak gitu, istilahnya tanpa diundang pada datang gitu. Oh iya. Gitu, ya kan? Benar. Karena kan dulu itu temponya tuh haus dengan hiburan kalau dulu ya. Iya, betul. Beda sama sekarang. Kalau dulu itu yang dibilang nominal hiburan itu bisa dihitung. Benar. Kalau dulu bahkan belain jalan kaki ya kan. Benar. Ya, serunya tuh tak terlupakan lah bahasanya ya kan. Emang benar. Karena sama teman itu benar-benar dapat banget gitu. Ya, sebetulnya kayak kita mah memori, benar. Memori yang tak terlupakan benar dapat banget di zaman dulu itu ya kan. Bahasanya ketika kita lagi galau lagi apa tuh pasti ada selalu yang nemenin gitu kan. Benar sih. Soalnya kalau zaman dulu setuju Bang Iyom. Zaman dulu tuh di tempat kita tuh ibarat kasarnya ya. Hiburan tuh ramai banget. Ramai banget. Iya kan? Zaman dulu tuh mau dangdutan, mau konser, bahkan pasar malam aja nih. Tanpa diundang, benar kata Bang Iyom. Cewek cowok tuh keluar semua di situ. Bisa dijadikan jadi ajang lah ya. Ajang. Buat kita berlomba-lomba untuk nyari kenalan. Iya enggak? Iya. Soalnya saya pernah tuh beberapa kali dulu ketemu Bang Iyom. Entah di pasar malam, entah di dangdutan, entah di konser, kok nih orang ada mulu gitu kan. Tahu-tahu lagi gini aja lagi ngobrol sama cewek. Iya kan? Iya. Cembratin tuh Bang Iyom, kok nih orang ada mulu di mana-mana. Ternyata pas saya telusur cari tahu, ya ternyata memang kenalannya banyak. Ibaratnya bisa dikatakan masa muda Bang Iyom itu termasuk salah satu cowok nih waktu muda dulu banyak dikenal oleh wanita. Saya mau nanya sama Abang nih Bang. Itu tuh ada trik-trik khusus nih sih Bang? Contoh di acara dangdutan yang bilang tadi, ketika ada cewek nih di depan, nah gerak-gerik Abang atau trik Abang untuk mendekati si perempuan itu biar nggak nyiriin banget tapi bisa dapat gimana tuh Bang? Yang pertama sih kita pakai pakai apa sebutnya alibi kalau bahasa zaman sekarang ya kan. Oh iya. Alibi itu kita bertanya yang padahal kita tahu gitu kan. Ya contohnya kayak nanya alamat palsu lah ya kan. Oh, sepak-sepik ya, lah. Sepak-sepiknya ya kan, tanya alamat ya kan. Nah ketika ada tempo durasinya sekitar 5 menit atau 10 menit ya kak, baru kita
jabat tangan kan gitu. Oh jadi abang ngasih Iya. alibi dulu. Alibi dulu untuk momen pertama itu nggak langsung bisa kita base to base ya kan. Bisa langsung bahasanya ini dulu pakai irama dulu ya. Irama kan? dulu. Iya. Ya wajar lah kalau duit 5.000 10.000 itu kan gede ya zaman Iya, dulu ya kan. bener. Iya pengorbanan dulunya kan. Bener sih, di masa itu tuh duit 5.000 10.000 tuh gede. Gede dulu itu. Ibarat kasarnya udah bisa dah jajan Wah, bakso-bakso acan mah. hitungannya bisa jajan 2 mangkok. Jajan 2 mangkok Iya. ya. Bakso Sama mungkin teh botol hitungannya kan. bener Bang Yom. Oh berarti abang pakai alibi dulu. Alibi dulu. Biar tidak seolah-olah tuduh poin buat pengen kenalan. Iya. Oh bener. Masuk Ya. sih logis. Ya, penting kan intinya tadi sambil kita masuk gitu kan, Mm-mm. kita juga pengen tahu. Jadi karena kan cewek itu pengennya dimengerti ya kan. Iya betul. Iya kan, pengennya dimengerti ya kita mengerti itu nih kayak gini dia apa nih. Gitu. Jadi biar nggak secara langsung tuh jadi tahu latar belakangnya juga. Iya benar. Setuju Bang Yom. Tapi ada nggak memori gitu ketika Bang Yom kenalan di suatu tempat, contoh kita beralih ke konser, ya kan? Acara konser nih lagi rame-ramenya. Contoh ada target di depan nih cewek yang Bang Yom suka. Iya. Terus pas Bang Yom deketin dengan speak gaya segala macem, ini cewek susah juga gue deketinnya. Oh banyak itu banyak. Banyak ya? Banyak. Ya kadang kan namanya di konser itu beda ya sama di acara di dangdutan ya. Betul, setuju. Karena kalau di konser itu dari spek penampilan aja kita udah bener maco dong. Oh iya benar. Iya. Setuju. Karena kan kalau di speak dan dangdutan kadang modalnya sendal jepit. Oh iya benar. Ya kan? Pakai spokat ya? Nggak pakai spokat. Kalau di konser kan pakai sepatu ya kan. Nah dulu tuh sendiri harga sepatu ya kan. Betul. Jadi dibilang tadi kita kalah beset dah dengannya. Karena kan kalau namanya di tempat konser itu ya dibilang ngikutin irama musik ya kan. Betul. Ya, karena rock and roll atau pop atau apa kan. Jadi ngikutin bahasanya gaya hidup. Betul. Stylenya beda lah. Stylenya beda. Nggak bisa samain sama kita kenalan di pasar malam di dangdutan. Ya beda. Karena mayoritas zaman kita dulu nih, kalau ada konser pasti pesetil Style itu. Ya enggak? Istilahnya nggak modal dibilang kita modal dangkul bahasanya. Ya kan kalau di konser mah benar-benar harus pakai ya modal yang gede juga hitungannya kan. Kalau buat dapetin cewek-cewek sekelas-kelas konser kan, karena lebih pengaruhnya lebih gede juga sebenarnya. Lebih gede ya. Nah, saya mau nanya lagi nih Bang Yom. Ada gak momentum? Saya mau nanya yang tipis-tipis aja dulu. Iya. Contohnya Bang Yom di acara entah di konser, entah di dangdutan, kenalan nih sama cewek, udah dapet nih cewek. Itu momen selanjutnya apa yang dilakuin Bang? Ketika Abang habis dapat kenalan, apakah diantarin pulang ke rumah? Apakah sebatas di lokasi itu aja kenalnya? Ya kalau kita pribadi sih sebagai cowok ya kan harus gentle dong. Oh ya setuju. Iya kan? Benar. Karena kan dibilang tadi cewek dulu itu beda sama cewek sekarang. Ya. Kalau cewek sekarang dulu itu bahasanya buat tunjukin bahasanya cewek cinta sejati kita bahasanya kan sejati lah ya kan. Yang minimal kita kudu perfect dong. Betul. Ya, yang minimal kita ngantri sampai depan pintu. Oh jadi pas abis posisi kenalan contohnya di dangdutan nih pulangnya abang antri sampai rumahnya? Anterin tetap. Anterin. Nah, kan kalau udah kita tahu dong, wah ini rumahnya di sini nih. Benar, gitu, ya kan? Benar. Ketika tahu udah rumahnya ya, entah 2 hari atau 3 hari, nah kita main ke situ kan gitu. Oh, benar. Ya benar sih, setuju saya. Jadi ketika Abang Yom mantin posisi ke rumahnya, satu dapat informasi rumahnya jadi tahu. Benar. Ya enggak? Ketika misalkan itu bukan malam minggu, nah nanti pas malam minggunya tinggal main ke rumahnya. Iya, benar kayak gitu. Oke. Nah, berarti di masa-masa itu nih, kita kan cerita dulu nih ya. Iya. Saya mau nanya Bang Yom. Bang Yom tuh kalau di acara dangdutan atau di acara konser atau kenalan di pasar malam, itu posisinya jalan kaki bareng-bareng apa naik motor? Kalau dulu kan ya waktu zaman kita masih pada muda ya, itu dibilang motor tuh langka banget. Benar, setuju. Langka. Istilahnya nggak kayak sekarang, kita punya duit 500.000 aja bisa dapat motor. Setuju. Ya, kalau dulu itu, wah, susah dah. Iya. Bahkan kita dulu zaman sewaan motor ya. Benar. Itu kita main booking-bookingan dulu. Benar. 2 hari sebelum hari itu kita udah nge-booking. Biar kita bisa pakai pakai motor ya kan. Ya cuman yang tadi, ya kita kan dibilang modal dangkul ya enggak? Betul. Jadi bahasanya udah kita mental apa adanya aja udah. Setuju saya Bang. Ini kan kita di situ baru cari yang dibilang momen Cinderella ya kan. Oh iya benar. Iya enggak? Cinderella kan kita modal dangkul dulu. Gitu. Benar. Jadi kita ketahuan tuh bisa memilah dan memilih ya kan. Mana dibilang cewek yang bisa nerima kita apa adanya. Ya kan, mana yang dibilang materialisme, ya kan, mana yang cuma sekedar jadi bahan permainan, kan gitu, banyak sebenarnya.